Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Vigo Alvarez. Di video kali ini aku mau bikin nastar, kue kering favorit sejuta umat yang wajib ada pas lebaran. Ikuti step by stepnya biar dapat hasil nastar yang lembut, lumer, kinclong, anti retak, dan pastinya enak serta layak jual. Berikut bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat nastar. Saya juga mencantumkan resep lengkapnya di deskripsi video ya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah. Masukkan 100 gram margarin dan 100 gram room butter. Room butter, mentega atau butter itu sama ya. Kemudian masukkan 35 gram gula halus. Ini kita ayak terlebih dahulu biar mudah tercampur. Selanjutnya, aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk. Cukup sampai rata ya, jangan sampai margarin atau menteganya mengembang, supaya nastarnya tetap bulat dan gak melebar ketika dipanggang. Pastikan udah lembut teksturnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 2 kuning telur. Dan aduk rata. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, 27 gram susu bubuk, dan 25 gram tepung maizena. Aduk sampai tercampur rata. Seperti ini cukup. Selanjutnya kita ayak tepung terigu sebanyak 275 gram. Nah, sebaiknya kita gunakan tepung terigu protein rendah ya. Di sini aku pakai kunci biru. Kemudian kita ayak supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur. Lalu kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata dan membentuk adonan. Dan ini mau aku aduk menggunakan tangan supaya lebih mudah tercampur dan membentuk adonan. Nah, kira-kira seperti ini, jangan terlalu lama. Untuk tekstur adonannya ini lembut dan nggak keras ya. Selanjutnya, kita bagi adonan jadi beberapa bagian sama rata. Kalau ditimbang beratnya masing-masing 8 gram. Teman-teman boleh membagi menggunakan sendok takar seperti ini biar cepat. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini untuk adonannya hasilnya jadi 91 biji. Dan ini untuk ukuran sendok takarnya. Untuk selai nanas saya pakai sendok ukuran 2,5 mili atau 2,5 gram. Untuk nastar saya pakai sendok takar ukuran 5 mili atau 5 gram. Di sini saya sudah siapkan isian nastar yang sudah dibulat-bulatkan. Untuk ukuran standarnya biasanya 4 gram. Jadi berat isian ini idealnya adalah setengah dari berat kulitnya.
Kemudian kita ambil satu adonan, pipihkan, dan kita ambil isian menggunakan tusuk gigi atau lidi. Tutupi isian menggunakan adonan sampai rata, kemudian kita bulat-bulatkan adonan sampai halus. Kira-kira seperti ini dan lakukan sampai selesai. Kemudian kita susun di atas loyang. Dan ini dia hasilnya, ini siap untuk kita panggang. Sebelum menggunakan oven, kita panaskan terlebih dahulu ovennya menggunakan api sedang selama 10 menit. Dan setelah ovennya panas, kita masukkan adonan. Di sini saya masukkan semua loyang sekaligus. Kita akan panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama 20 menit dan untuk lubang ovennya kita buka ya. Dan di menit ke-20 kita tukar posisi loyangnya. Untuk loyang yang di rak atas kita tukar posisi loyangnya dengan rak yang paling bawah. Kemudian untuk rak tengah cukup diputar aja ya loyangnya seperti ini. Kemudian kita panggang kembali kurang lebih selama 10 menit atau sampai permukaan nastarnya kokoh ya. Dan setelah dipanggang kurang lebih 30 menit, nastarnya udah matang, bisa kita angkat. Sambil nunggu nastarnya dingin, kita buat olesan nastarnya dulu. 2 butir kuning telur, 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh susu kental manis, 2 tetes pewarna kuning telur, 2 tetes pewarna orange, aduk rata. Kemudian kita saring sebelum digunakan. Kemudian kita oleskan menggunakan kuas ke permukaan nastar yang sudah dingin. Oleskan sesuai selera, mau bagian atas saja, atau setengah nastar, atau full olesan boleh saja, sesuaikan dengan selera. Setelah olesan yang pertama selesai, kita diamkan kurang lebih selama 5 menit atau sampai olesannya ngeset, baru kita timpa lagi dengan olesan berikutnya. Oles 2-3 kali atau sesuai dengan selera. Dan setelah olesan 2-3 kali olesnya udah selesai, kemudian ini diamkan dulu sampai olesannya ngeset seperti ini. Baru kita oven kembali ya.
Sebelum ovennya kita gunakan kembali, kita panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang selama 10 menit. Kemudian kita masukkan loyangnya dan kita akan panggang selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk lubang ovennya kita tutup. Setelah 15 menit dipanggang, kita angkat. Dan diamkan di cooling rack sampai dingin, baru bisa kita kemas menggunakan toples. Setelah nastarnya dingin, bisa kita kemas menggunakan paper cup seperti ini, atau langsung disusun di dalam toples juga bisa. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget ya. Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 5 toples, ukuran 250 gram. Dan sesuai judulnya, nastarnya ini glowing, kinclong, anti retak, dan pastinya enak. Di mulut langsung lumer, untuk kulitnya gurih, gak bikin enek, isiannya manis, recommended. Nah, untuk pengawasannya, di sini aku tambahkan stiker supaya lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Vigo Alvarez. Di video kali ini aku mau bikin nastar kue kering favorit sejuta umat yang wajib ada pas lebaran. Ikuti step by stepnya biar dapat hasil nastar yang lembut, lumer, kinclong, anti retak, dan pastinya enak, serta layak jual. Berikut bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat nastar. Saya juga mencantumkan resep lengkapnya di deskripsi video ya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah. Masukkan 100 gram margarin dan 100 gram room butter. Room butter, mentega, atau butter itu sama ya. Kemudian masukkan 35 gram gula halus. Ini kita ayak terlebih dahulu biar mudah tercampur. Selanjutnya, aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk. Cukup sampai rata ya, jangan sampai margarin atau menteganya mengembang, supaya nastarnya tetap bulat dan gak melebar ketika dipanggang. Pastikan udah lembut teksturnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 2 kuning telur. Dan aduk rata. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, 27 gram susu bubuk, dan 25 gram tepung maizena. Aduk sampai tercampur rata. Seperti ini cukup. Selanjutnya kita ayak tepung terigu sebanyak 275 gram. Nah, sebaiknya kita gunakan tepung terigu protein rendah ya. Di sini aku pakai kunci biru. Kemudian kita ayak supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur.
Lalu kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata dan membentuk adonan. Dan ini mau aku aduk menggunakan tangan supaya lebih mudah tercampur dan membentuk adonan. Nah, kira-kira seperti ini, jangan terlalu lama. Untuk tekstur adonannya ini lembut dan nggak keras ya. Selanjutnya, kita bagi adonan jadi beberapa bagian sama rata. Kalau ditimbang beratnya masing-masing 8 gram. Teman-teman boleh membagi menggunakan sendok takar seperti ini biar cepat. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini untuk adonannya, hasilnya jadi 91 biji. Di sini aku udah siapkan isian nastar yang sudah dibulat-bulatkan, beratnya masing-masing 4 gram. Jadi berat isian ini idealnya adalah setengah dari berat kulitnya. Kemudian kita ambil satu adonan, pipihkan dan kita ambil isian menggunakan tusuk gigi atau lidi. Tutupi isian menggunakan adonan sampai rata, kemudian kita bulat-bulatkan adonan sampai halus. Kira-kira seperti ini dan lakukan sampai selesai. Susun di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Kita akan panggang menggunakan suhu rendah, yaitu suhu 110 derajat, api bawah selama 20 menit, dan api atas selama 10 menit, atau sampai permukaannya kering merata. Nah, ini loyang pertama udah matang, kemudian aku mau panggang loyang kedua. Dan loyang kedua udah matang, kemudian aku mau panggang loyang ketiga. Setelah dipanggang selama 30 menit per loyang, di aku 30 menit ya, tiap oven bisa beda-beda. Pastikan semua permukaan nastar udah putih, udah matang semua, angkat. Kemudian kita diamkan sampai dingin sekitar 30 sampai 60 menit baru bisa kita oles. Sambil nunggu nastarnya dingin, kita buat olesan nastarnya dulu. 2 butir kuning telur, 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh susu kental manis, 2 tetes pewarna kuning telur, 2 tetes pewarna orange. Aduk rata. Kemudian kita saring sebelum digunakan. Kita oleskan menggunakan kuas ke permukaan nastar yang sudah dingin. Oleskan sesuai selera.
Mau bagian atas saja atau setengah nastar atau full olesan, boleh saja, sesuaikan dengan selera. Kalau sudah selesai dioles, kita diamkan sekitar 5 menit. Dan setelah 5 menit diolesannya udah kering, kita oles kembali mulai dari yang pertama kali dioles. Lakukan sampai selesai. Ini bisa 2-3 kali oles. Di sini aku pakai 2 kali oles aja. Selanjutnya, panggang kembali di suhu 100 derajat Celcius, api atas selama 15 menit atau hingga permukaannya kering dan warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Angkat dan biarkan dingin di atas cooling rack, baru bisa kita masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia nastarnya sudah jadi, cakep banget, kinclong, gak melebar, bisa kita kemas di paper cup atau langsung disusun di dalam toples. Setelah disusun, kemudian kita tutup menggunakan tutup toples. Untuk satu resep ini menghasilkan 5 toples ukuran 250 gram. Dan sekarang waktunya aku review untuk nastarnya. Untuk tampilannya ini tidak diragukan lagi, kinclong, glowing, dan tidak retak. Cakep banget, layak jual. Bismillahirrahmanirrahim, ini mau aku cicipin. Rasanya ini enak banget. Di mulut langsung lumer, gak enek, kulitnya juga gurih, isiannya manis, recommended. Nah, untuk pengawasannya, di sini aku tambahkan stiker supaya lebih menarik. Oke, makasih banyak udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini. Jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya. Terima kasih.